Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 24. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Allah. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku keluar dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Judul renungan sejenak pada hari ini adalah temukan pasangan hidup yang tepat dengan cara yang tepat. Manusia bisa saja dengan mudah untuk menemukan, memilih dan menentukan pasangan hidupnya yang sesuai dengan kehendak hatinya. Namun tidak semua pasangan yang dapat tetap bertahan pada pasangan pilihannya. Ada banyak alasan mengapa seseorang memutuskan untuk menikah. Terkadang seseorang menikah karena terpaksa, karena usianya semakin bertambah. Ada juga karena dipaksa, baik karena orang tua, di mana orang tua merindukan supaya segera menimang cucu dari anaknya, sehingga anaknya dipaksa untuk segera menikah dengan siapapun yang menyukainya. Atau karena hamil di luar nikah, itu sebabnya dia dipaksa untuk menikah. Ada juga yang menikah karena takut apa kata orang. Ketika dia melihat teman sebayanya sudah pada menikah, dia merasa malu, dia merasa minder dengan keberadaan dirinya. Apalagi ketika usianya semakin bertambah, dia mau tidak mau dia harus cepat menikah siapapun yang menyukainya. Kalau kita perhatikan dalam peristiwa ini, Abraham berusaha selektif untuk mencari, menemukan, dan menentukan pasangan hidup bagi anaknya, Ishak. Dia rindu supaya Ishak memiliki pasangan hidup atau istri yang terbaik. Dari peristiwa ini kita menemukan ada 7 hal yang perlu kita perhatikan untuk memilih dan menentukan pasangan hidup yang tepat. Yang pertama, jangan sembarang memilih pasangan. Tidak semua wanita atau tidak semua pria yang Anda temui adalah pasangan yang tepat bagimu. Ingat bahwa pernikahan Kristen sekali seumur hidup, tidak boleh bercerai kecuali karena cerai mati atau salah seorang meninggal dunia, boleh menikah lagi. Kalau kita perhatikan di ayat 3, di situ dikatakan, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam.
Jadi Abraham melarang Abimelek untuk mencari pasangan hidup anaknya Ishak dari perempuan sembarangan, terutama perempuan orang-orang Kanaan yang di mana Abraham tinggal. Bisa saja ini karena alasan budaya atau alasan spiritual, bisa saja seperti itu. Ya. Kalau kita perhatikan nasihat Rasul firman Tuhan melalui Rasul Paulus 2 Korintus 6 ayat 14, di situ dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yang kedua, jangan tinggalkan iman demi laki-laki atau demi perempuan. Biarkan mereka yang mengikuti imanmu. Kalau kita perhatikan ayat 5 dan 6 di situ dikatakan, lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikut aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu atau Ishak kembali ke negeri dari mana Tuanku keluar? Perhatikan jawab Abraham. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Jadi, jangan sampai kita meninggalkan iman kita demi laki-laki atau demi perempuan. Biarkan dia yang mengikuti iman kita, supaya dia boleh diselamatkan oleh Tuhan melalui hidup kita. Yang ketiga, andalkan Tuhan untuk menemukan pasangan hidup yang terbaik. Pasangan hidup yang terbaik kita temukan ketika kita bertanya kepada Tuhan. Jangan bertanya kepada Mbak Google. Bertanyalah kepada Tuhan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Abimelek sesuai dengan suruhan daripada Abraham. Ayat 7 di situ dikatakan, Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku keluar dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi, pasangan hidup yang terbaik kita akan temukan ketika kita mengandalkan Tuhan. Ya. Kemudian yang keempat, temukan pasangan hidup di dalam doa. Perhatikan di ayat 12, di situ dikatakan, lalu berkatalah Abimelek, dia berdoa, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih-Mu dan setiamu kepada Tuanku Abraham. Jadi, melalui doa, pasangan hidup yang kita temukan melalui doa, dia akan menjadi pasangan yang cinta Tuhan dan pasti mencintai dirimu. Itu penting. Kemudian yang kelima, mintalah peneguhan dari Tuhan. Pada waktu kita sudah memilih pasangan kita, mungkin kita ragu terhadap pilihan kita. Oleh sebab itu kita perlu minta peneguhan dari Tuhan. Allah akan memberikan atau memberi petunjuk kepada kita untuk meneguhkan apakah laki-laki atau perempuan yang sudah Anda pilih ini merupakan pasangan hidup yang tepat atau tidak. Bisa saja Tuhan memakai pemimpin-pemimpin rohani, bisa saja Tuhan memakai orang-orang yang dipercaya, bisa saja Tuhan pakai melalui teman-teman dekat yang bisa memberikan sebuah peneguhan supaya pasangan yang kita pilih merupakan pasangan yang terbaik bagi kita. Perhatikan ayat 13. Situ dikatakan begini. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini
datang keluar untuk menimba air. Ayat 14. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Jadi dia meminta peneguhan dari Tuhan melalui ciri-ciri yang akan ditemukan sesuai dengan doanya. Ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, yaitu saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Abimelek, minta peneguhan dari Tuhan supaya apa yang dia pilih, apa yang dia inginkan itu tidak salah, atau tidak salah memilih, maka dia perlu mendapatkan peneguhan. Dan ternyata apa yang dirindukan oleh Abimelek, apa yang diinginkan oleh Abimelek, atau peneguhan yang diminta oleh Abimelek ternyata berhasil. Sehingga ini merupakan salah satu catatan bagi Abimelek bahwa perempuan yang berhadapan dengan dia itu merupakan perempuan pilihan Tuhan yang akan menjadi istri daripada anak tuannya, yaitu Ishak. Kemudian yang keenam, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu penting sekali. Jika Tuhan sudah mempertemukan pasangan hidupmu, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Perhatikan ayat 22. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkan bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Luar biasa. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ambillah keputusan. Jika kita sudah melakukan poin pertama sampai dengan poin ketujuh, selanjutnya buatlah keputusan untuk menikah. Jangan membuat keputusan untuk menikah terlebih dahulu, baru kita memikirkan poin 1 dan sampai poin 6. Ayat 50 sampai 51 di situ dikatakan, lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datang dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi, penting sekali supaya segera mengambil keputusan, jangan menunda.
untuk melaksanakan pernikahan jika poin 1 sampai dengan poin 6 sudah menjadi sebuah kenyataan, ya, sudah dimiliki seperti itu, sudah kita ketahui. Ya, jadi sebelum memutuskan untuk menikah dengan siapapun, ambillah langkah-langkah yang tepat untuk menemukan pasangan hidup yang tepat. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.